Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah kembali kita pada malam hari ini kita dapat melanjutkan pelajaran kita tentang kajian ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Arsyad Al-Bandari, Datu kita Kalampayan. Salawat serta salam semoga pula senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita pula sama-sama niat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa rahimakumullah. Kemarin kita membicarakan tentang zakat emas dan perak. Kemudian malam hari ini kita akan membicarakan zakat ma'din, rikas dan perdagangan. Pasal 1, zakat ma'din. Kalau orang yang mencukupi syarat untuk membayar zakat berusaha untuk menambang emas atau perak di tanah miliknya atau tanah yang belum pernah dimiliki orang dan diperolehnya senisab, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% pada ketika itu juga. Ini orang menambang, ya kan? Menambang emas baik di sungai atau di darat. Lalu Bapak koleh misalnya senisab, ukuran senisab tuh berapa? Kemarin 20 miskol emas, ya kan? Kalau timbangan gram ya kurang lebih sekitar 96 gram. 96 gram. Atau biasa misalnya oleh 1 on. 1 on itu berarti 100 gram, ya kan? Nah, itu wajib dikeluarkan zakatnya pada 2,5% yang dikeluarkan zakat tadi. Itu orang yang menambang, ya kan? Mendulang emas. Baik misalnya dalam kolong, ya kan, lubang angka bahari, ya kan, di waktu dikerikil. Tahu ini masih adakah yang on-onan tuh? Masih lah. Masih banyak. Ada 6 kiloan cara. Apalagi kiloan lah. Sedangkan yang sa-on aja sudah wajib zakat. Disyaratkan pada zakat ma'din atau tambang ini nisab
ya nisab saja yang disyaratkan, dan tidak disyaratkan haul. Haul itu aja kita setahun, kada disyaratkan lagi haul, nisab aja ya kah. Bila hitungan nisab sudah sampai, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jangan menunggu setahun. Amun menunggu setahun lepah, ya habisnya. Habis tak jual nang lain. Bulan kan? Misalnya nisab tuh kada Bandung bila dapat langsung. Itu zakat apa? Sudah sampai itu. Yang diperoleh dari tambang. Pokoknya seminggu dapat setahun itu langsung belakang. Langsung berapa hitungannya? Sudah dapat lagi 5. Ya sudah terhitung. Sekalipun diperolehnya di tanah miliknya sendiri. Sekalipun diperolehnya dari tanah miliknya sendiri, lalu dikeluarkan pada tahun itu juga, pada ketika itu juga. Karena belum diyakininya tentang adanya emas dan perak pada tanah itu, terkecuali pada saat memiliki tanah, karena mungkin saja adanya tambang itu baru diciptakan Allah pada tahun itu. Yang kita tahu juga lagi ya kah? Milik misalnya misian tanah, lalu digalinya ya kah? Sekalinya ada urat emas di situ. Nah, dahulunya kada tahu ya kah? Apa ada emas itu apa kada? Nah, tapi ternyata ada emasnya. Nah, hasil yang diperoleh itu dikumpulkan untuk mencukupkan senisab kalau tempat penggaliannya hanya satu lubang dan bekerja bersambung terus dengan tidak terputus-putus, atau juga terputus karena sesuatu uzur, umpamanya sakit atau memperbaiki peralatan, sekalipun masanya cukup lama, tidaklah mengapa. Jadi dikumpulkan sini ya kah, pekolehan itu dikumpulkan, misalnya sebulan kerjaannya misalnya ya kah, lalu dikumpulkan. Apabila sudah mencapai nisab, maka dikeluarkanlah saat itu juga ya kah. Ketika kita menjual misalnya seon atau 2 on, keluarkan zakatnya 2,5%. Ya, maka itu caranya. Kalau lubang penggalian itu terdiri dari beberapa lubang dan usahanya tidak bersambung, artinya berincit-rincit, banu begawe, banu kada ya kan? Seperti yang diterangkan di atas, maka tidak dikumpulkan hasil yang diperolehnya yang terdahulu dengan yang baru dalam menghitung nisab. Jadi persyaratan yang tadi itu gawiannya itu terus menerus ya kah? Gawiannya itu terus menerus. Apabila ada misalnya ada selang, misalnya selang untuk hanya memperbaiki alat peralatan, itu kalau gimana pas kada bisa lah. Nah itu terus menerus gawiannya. Tapi kalau yang ini gawiannya nih banu begawi, ya nama kada. Banu begawi undang libur. Nah itu kada dikumpulkan di sini nang terdahulu itu kada usah ya kan. Nang sekaligus dapat aja yang diperhitungkan. Hanya dapat digabungkan dalam menghitung nisab hasil yang baru tadi dengan yang disimpan. Umpamanya diperolehnya melalui perwarisan atau melalui hibah untuk mencukupkan senisab, dikumpulkan ya kah? Dan kalau nisabnya cukup dengan jumlah yang ada padanya, maka dikeluarkan zakat hasil yang kedua tadi, umpamanya hasil penambang yang dahulu sebanyak 15 miskol dan hasil penambang yang baru sebanyak 1 miskol, maka yang 9 miskol
tidak wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi yang 1 miskol wajib dikeluarkan zakatnya. Ini misalnya baselang-seling waktunya, ya kah? Baselang-seling tadi. Kalau yang sudah dimilikinya 19 miskol selain dari hasil penambangan, ya kah? Selain dari hasil penambangan. Jadi yang 9 miskol misalnya sudah dimilikinya berdahulu, ya kah? Hasil dari apa tadi? Warisan, ya kah? Atau hibah. Nah, jadi yang 9 miskol tadi yang dimilikinya terdahulu tadi itu tidak dihitung, ya kah? Tidak dikeluarkan zakatnya. Dan yang dikeluarkan zakatnya yaitu yang didapatnya dari hasil penambangnya tadi. Diperhitungkan awal haul yang 20 miskol sesudah cukup nisabnya. Waktu wajib mengeluarkan zakat emas dan perak hasil tambangan ini pada saat dibersihkan dari tanah dan pasir dan semua hanya untuk membersihkan menjadi tanggungan si pemilik, dan pemilik dipaksakan untuk membersihkannya. Tidaklah memadai mengeluarkan zakatnya sebelum dibersihkan. Dan kalau pengumpul zakat mengambil zakatnya sebelum dibersihkan, maka jumlah yang telah dikeluarkan tadi menjadi tanggungan pengumpul zakat, dan pengumpul zakat berkewajiban mengembalikannya kalau jumlahnya masih utuh, dan kalau binasa maka wajib mengganti. Kalau harta zakat tadi hilang dan terdapat perbedaan ketenangan antara pengumpul zakat dan pemilik tentang beratnya sebelum hilang tadi atau sesudah hilang, maka diterima keterangan pengumpul zakat dengan sumpah. Jadi bersumpah dulu, ya kah, yang si pengumpul zakat tadi. Kalau seorang muslim menambang di negeri kafir harbi, maka apa yang diperolehnya termasuk harta ghanimah atau rampasan yang dibagi menjadi 5 bagian. Nah, kemudian zakat berikutnya zakat rikas. Wajib mengeluarkan zakat harta rikas yang terdiri dari emas dan perak apabila sampai nisabnya, dan jumlah zakatnya sebanyak 5% dari jumlah yang diperolehnya. 5% lah dirikas tadi. Dan yang 5% ini diserahkan kepada orang yang berhak menerima zakat. Maka yang 5% dari 20 miskol adalah 4 miskol, dan 5% dari 200 dirham adalah 50 dirham. Dan inilah jumlah zakatnya. Tidak disyaratkan pada zakat rikas ini haul, tetapi zakatnya dikeluarkan setelah ditemukan barang temuan. Jika kita yang barang ada semacam harta karun kah mudahnya, nang patakan orang dahulu rikas namanya. Nah, jadi itu zakatnya 5
Kalau wajib. Kalau dizakati bisa. Yang dimaksudkan dengan rikas, emas atau perak ialah harta peninggalan orang yang bukan Islam sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, atau di masa Nabi atau masa sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tetapi didapat pada suatu daerah di mana belum sampai dakwah kepada mereka. Itu rikas tadilah. Jadi harta orang dahulu. Dan tidak disyaratkan mengetahui dengan pasti bahwa benda adalah peninggalan mereka yang didapat tadi. Tetapi cukup hanya melihat tanda-tandanya saja. Umpamanya tercantum nama raja yang kafir yang memerintah pada waktu itu, atau nama sesembahan pada masa itu, ya kan, dinasti apa misalnya, dinastinya ya kan, dinastinya, rajanya aja kita ada tercantum di harta itu tadi. Dan kalau peninggalan itu ditemukan di tanah yang belum pernah dimiliki orang, atau pada tanah garapan orang, atau pada kuburan orang jahiliyah, atau di bekas reruntuhan kota dan tempat kediaman mereka, maka yang memilikinya adalah yang memperolehnya. Siapa yang dahulu menemukan, itulah yang ampunnya, ya, yang memilikinya. Dan wajib dikeluarkan 5% pada ketika itu juga, baik didapat dengan digali atau karena dilanda air bah atau tanah longsor, ya kan? Atau misalnya gara-gara tanah longsor lalu keluaran amas pungkal-pungkalan, ya kan? Nah, siapa yang menemukan terdahulu, itulah ampunnya. Mang Toha misalnya terdahulu menemukan kayak kepala sapi, nah ya ampunnya sudah, ya kan? Kayak kelas sapi. Sugih Mang Toha, ya kan? Kepala sapi udah gampang berapa tuh kilo? Bisa 25 kiloan lebih. Tanah longsor misalnya. Dan kalau peninggalan itu ditemui di tanah masjid atau di jalan raya, dan peninggalan orang Islam dengan adanya tanda umpamanya tertulis ayat Al-Quran atau nama raja Islam, atau diketahui pemiliknya, maka ketiga contoh harta itu adalah milik dari pemiliknya, maka wajib diberitahukan kepadanya. Amun misalnya di benda itu, di amas itu tadi ada ngaran, ya di situ ya kan, ngaran orang raja Islam, bertulisan jelas benar, ya kan? Nah itu harus diberitahu orangnya. Sultan Sulaiman ya. Nah, misalnya Sultan Sulaiman atau Sultan Seman misalnya, amas kayak kepala gajah. Nah itu harus dikembalikan kepada ahli warisnya, ya kah? Namun sudah kada ada lagi yang memilikinya, ahli warisnya, ya kalau karena itu ampuninya. Kalau sesudah diberitahukan atau diumumkan belum juga diketahui dengan pasti pemiliknya dalam ketiga contoh di atas, maka harta yang didapat tadi dinamakan luqathah atau harta dapatan, harta temuan, yang insya Allah hukumnya akan diterangkan kemudian, ya nanti, ya harta temuan tadi itu akan diterangkan nanti. Harta peninggalan tadi wajib diumumkan kepada orang banyak selama 1 tahun.
Jadi diumumkan dulu apabila temuan tadi. Atau misalnya kita mendapatkan uang, ya kah? Sakarung galapung, sakarung beras, ya. Duit misalnya nang habang tuh ya kah? Tak dapat misalnya di jalanan. Nah itu diumumkan, diberitahukan dulu setahun, ya kah? Kamu sudah setahun tuh kadang-kadang jualan, maka anunya mengakunya kadang-kadang ya kah yang anunya ya kah? Sarahai lagi ya kah? Nak diulah apakah dipakai kan aja lagi, tapi sudah setahun dulu diumumkan. Jangan tak dapat berdiam, nah rezeki jangan, nah kada bisa itu ya kan? Rezeki, nah ampun orang tak tinggal atau tak cecer, pipi ya. ya kan? Nah, dapat duit misalnya, nah ya Allah dapat duit misalnya atau dapat dompet diumumkan, ya diumumkan, ya kan? Namun sudah setahun kedata jualan mengakuinya ya kan? Ada sarahnya lagi nak dipakai. Tapi memang sudah kena ada orang mah pun kok ternyata kembalikan resikonya. Nah, itu masalah barang temuan namanya. Apabila sudah sampai setahun, kada ada jual nama tadi, boleh bagi yang menemukan memakainya, sekalipun pemiliknya belum ditemukan. Tapi setahun dahulu, ya kan? Amun belum setahun, jangan dipakai-pakai dulu. Kecuali misalnya barangnya ini barang yang bisa rusak. Tak dapat wadah misalnya di jalanan setahun menunggu kayak jadi apa? Atau tak dapat beras, amun setahun jadi bubuknya, ya kan? Ayo pakai dulu, tapi kena tetap diumumkan. Jadi apabila ada yang mengaku ya pun kok, nah bolehkan barangnya tadi. Itu misalnya barangnya bisa rusak, ya kan? Amun bisa misalnya duit kan bisa rusak, duit itu yang emas kada bisa rusak, tetap diumumkan sampai 1 tahun. Demikian juga kalau tidak diketahui keadaan harta peninggalan itu, apakah peninggalan orang kafir atau orang Islam, karena tidak ada tanda-tandanya yang jelas. Umpamanya peninggalan itu berbentuk emas urai atau pakaian atau perabot rumah tangga yang dipakai oleh orang kafir jahiliyah dan oleh orang Islam, maka juga termasuk barang luqata atau barang temuan, ya kan? Misalnya ketemu apa? Ketemu benda-benda itu tadi, ya kan? Emas urai misalnya, atau perabot rumah tangga terdapat di jalan, nah itu diumumkan. Kalau harta peninggalan itu ditemukan di tanah milik orang, maka harta peninggalan itu adalah milik yang memiliki tanah tadi. Misalnya mukar tanah misalnya ya kah, di Parak Mangkahui, Parak Muara Untus itu misalnya, sakalinya di dalamnya ada emas pungkal-pungkalan. Nah itu ampun hak milik tanah tadi ya kan? Nah hak milik tanah tadi bontong ya kan? Ampunnya tanah tadi. Siapa yang menukar itu yang ampunnya. Dan jika diakui oleh orang yang menemukannya bahwa barang itu adalah miliknya, maka harta tadi dapat diambilnya tanpa melalui sumpah. Ya, bila orang ada mengaku ya kan, ada yang mengakui ya kan bahwa emas itu tadi ampuninya, maka harta tadi dapat diambilnya tanpa melalui sumpah. Dan kalau tidak diakui dimilikinya,
maka harta peninggalan itu menjadi milik yang memiliki tanah yang terdahulu kalau diakuinya miliknya. Ya kan? Jadi misalnya ampun tanah nang dahulu, ya ampun ku ujarnya, ampun ku napak saya membuli kata menukar kata dulu ini ya kan? Padahal Saya yang ampunnya lah. padahal alien ampunnya dia tapi nya mengaku karena nya awal pun bisi tanahnya ya kan? Tanahnya nih tanahnya awalnya lalu dijualnya orang lain. Sekalinya ada isinya ramas berpungkal-pungkal lalu diakuinya ya ampun gojanya. Nah Kisahnya. tapak saya memukar tanah tadi membulikakan mengembalikan kepada pemilik tanah asal tadi. Walaupun kada ampunnya tapi nya mengaku Tanpa sumpah, Bang. itulah. Demikianlah sampai kepada pemilik tanah yang pertama, maka harta peninggalan itu menjadi milik yang memiliki tanah yang pertama sekalipun ia tidak mengakuinya. Kalau tanah yang belum dimiliki oleh seseorang kemudian dimiliki oleh seseorang, maka apa saja yang ada pada tanah menjadi miliknya termasuk harta peninggalan yang ada di dalam tanah itu. Karena itu kalau tanah itu dijual tidaklah termasuk peninggalan yang ada di dalam tanah tadi. Nah, sudahlah. Nah, sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Dan semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, dan tetangga kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah SWT mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.